Dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa sebenarnya perkembangan riset tentang ozon berkembang di Indonesia dan untuk apa saja kegunaan ozon dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masa pandemi ini. Karena ternyata Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI telah melakukan riset dan mengembangkan ozon lebih dari 15 tahun yang lalu. Ozon tidak hanya terdapat di lapisan atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari, ada juga ozon yang berada di permukaan bumi. Ozon merupakan senyawa yang mirip dengan oksigen tampak dari simbol kimianya. Jika oksigen bersimbol O2, maka ozon memiliki simbol O3. Ozon yang berada di permukaan bumi ternyata memiliki fungsi yang istimewa sehingga para peneliti berusaha untuk mengembangkannya. Ternyata pada saat musim hujan, banyak petir, itu banyak terbentuk ozon. Nah, dan itu setelah ternyata merupakan sterilisasi alami. Jadi membersihkan udara kotor, membersihkan air tercemar, itu ternyata secara alami terbentuk dengan adanya petir tadi, plasma yang membuat itu. Nah, dari situlah ide awal kemudian orang berusaha membuat hal yang sama. Jadi membuat loncatan elektron seperti petir tadi dalam skala lebih kecil. Dalam perkembangan ozon diketahui memiliki kemampuan oksidasi yang fungsinya dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti fungsi sterilisasi untuk membunuh bakteri dan virus, lalu fungsi menghilangkan bau seperti untuk pencernih udara, kemudian fungsi menguraikan warna seperti biasa digunakan pada limbah tekstil. Dan terakhir, ozon bisa berfungsi untuk menguraikan senyawa organik yang biasanya digunakan pada industri untuk mengurangi dampak pencemaran. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah mengembangkan penelitian ozon sejak tahun 2004, dimulai dengan membuat alat pembuat ozon atau plasma generator yang menghasilkan ozon dalam bentuk gas. Kemudian pada tahun 2008, mengembangkan ozon yang dapat dilarutkan dalam air atau air ozon. Lalu pada tahun 2016, LIPI mengembangkan ozon dalam bentuk gelembung air yang berukuran nanometer. Sehingga dibuatlah alat sistem riset untuk memastikan bahwa gelembung ozon dihasilkan bisa mencapai ukuran di bawah 100 nanometer. Dengan ukuran itu, ozon dapat larut dalam air hingga 15 hari. Pada 2020, karena pandemi, LIPI mengembangkan ozon dalam gelembung nano itu menjadi uap ozon. Uap ozon dibuat dalam suatu alat portable yang diklaim dapat membunuh virus COVID-19 yang disebut Airborne Terminator. Dengan tenaga listrik dan hanya menggunakan bahan air, maka ozon diciptakan di dalam kotak untuk kemudian dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya dijadikan uap ozon yang kemudian dihembuskan melalui cerobong menggunakan kipas kecil agar uap ozon dapat menyebar ke seluruh ruangan. Jadi sebenarnya secara general ozon ini kan mempunyai kemampuan mengoksidasi. Dan contoh yang paling sederhana baik virus maupun bakteri. Jadi si ozon ini nanti karena dia itu oksidan, dia cenderung untuk mengoksidasi. Gas ini akan menempel di sel, misalkan sel bakteri. Nah, sel bakteri ini ada kandungan selaput air biasanya. Nah, di situ ozon akan menempel. Nanti si ozon akan bereaksi dengan air, terbentuklah namanya hidroksil. Nah, hidroksil ini nanti akan merobek membran bakteri. Nah, kemudian nanti DNA-nya keluar, nitrogennya keluar, dan bakteri itu mati. Nah, konsep virus juga sama. Menurut LIPI, uap ozon ini memiliki keunggulan ketimbang disinfektan. Pertama, ozon memiliki kemampuan oksidasi yang lebih tinggi ketimbang disinfektan. Kedua, ozon menggunakan bahan air yang tidak memiliki bau, sementara disinfektan menggunakan bahan kimia yang berbau. Ketiga, ozon menggunakan uap air yang lebih cepat kering di permukaan ketimbang disinfektan yang menyemprotkan cairan yang lama kering. Lalu keempat, penggunaan disinfektan dalam waktu lama bisa berdampak buruk bagi kesehatan, sementara uap ozon tidak memiliki dampak. Airborne Terminator ini diproduksi dalam tipe yang dapat disesuaikan dengan ukuran ruangan. Ada yang untuk ukuran ruangan hingga 3x3 meter dan 5x5 meter. Alat uap ozon ini masih diproduksi sendiri di LIPI, dan dalam sehari paling hanya 2 alat yang dapat diselesaikan. Harapannya, alat uap ozon ini bisa segera mendapatkan sertifikat medis dan dibuat di pabrik sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selain untuk mengatasi pandemi, LIPI juga masih melakukan penelitian ozon dalam berbagai bidang, seperti pengolahan air bersih, pertanian, dan pertambangan. Penggunaan ozon dalam berbagai bidang ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tapi juga lebih ramah lingkungan. Wilham Nasution, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.